Organisasi Papua Merdeka atau biasa disebut OPM adalah sebuah gerakan separatis bersenjata yang didirikan di 6 provinsi di Papua. Gerakan ini terdiri dari 3 elemen kelompok unit bersenjata yang berbeda. Yang pertama terdiri dari kelompok yang masing-masing dengan kontrol teritorial terbatas tanpa komandan tunggal. Yang kedua, beberapa kelompok di wilayah yang melakukan demonstrasi dan protes. Dan yang ketiga, sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri. Mereka berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu di wilayah tersebut sambil terus berjuang untuk mendapat dukungan internasional terhadap kemerdekaan mereka. Lantas, bagaimana sejarahnya OPM ini bisa berdiri? Mari kita simak penjelasannya. Sejak abad ke-18, Pulau Pasifik Selatan Papua telah menjadi korban ambisi penjajahan dan pernah dikuasai oleh Inggris, Jerman, Belanda, dan Jepang. Separuh bagian barat Papua tetap berada di bawah pemerintahan Belanda, bahkan setelah kawasan lain Hindia Belanda berada di dalam kedaulatan Republik Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945. Baru pada tahun 1950-an, pemerintah Belanda mulai melepaskan kekuasaan atas bagian akhir dari bekas kerajaannya di Asia Pasifik. Atas dasar pelepasan kekuasaan tersebut, orang-orang Belanda menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Papua melalui proses dekolonialisasi menuju kemerdekaan. Setelah kemerdekaannya di tahun 1945, Indonesia selalu berusaha untuk memasukkan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kenyataannya, hal ini merupakan jalan panjang dan cukup rumit. Indonesia bukan saja menggunakan cara-cara diplomasi untuk mendapatkan Irian Barat, tetapi juga menggunakan cara-cara militer. Pada fase pembebasan ini, yaitu di tahun 1949 hingga 1963, sudah muncul benih-benih separatisme di Irian Jaya. Benih-benih separatisme ini dipupuk dan dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal tahun 1950-an. Belanda saat itu bukan saja mempercepat pembangunan ekonomi dan administrasi di Irian Jaya, tetapi lebih dari itu Belanda juga melakukan pembangunan politik. Pada tahun 1961, dukungan dunia internasional terhadap Irian Jaya untuk melakukan kemerdekaan perlahan menurun. Melemahnya dukungan dari sekutu-sekutu barat telah menyebabkan Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Joseph Lans, mengajukan Landsplans kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lans mengusulkan supaya sebuah organisasi atau badan internasional yang bernaung di bawah PBB untuk mengambil alih kekuasaan atas Irian Barat dengan maksud untuk mempersiapkan rakyat Irian Barat untuk mengadakan penentuan nasib sendiri secepatnya di bawah kondisi yang stabil. Usulan Lans telah meningkatkan atau membangkitkan aktivitas para tokoh Irian yang pro-Belanda, termasuk Nicolas Jou, Petore, Marcus Kaisepo, dan tokoh lainnya, yang kemudian melakukan konsolidasi dan juga telah mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Namun, cita-cita menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh telah dihadang oleh Perjanjian New York pada tanggal 15 Januari 1962 yang berlangsung tanpa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan intelektual Papua. Padahal perjanjian tersebut menyangkut nasib dan masa depan bangsa Papua, bukan nasib Indonesia atau Belanda. Inilah yang sering kali disebut konspirasi politik antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda yang mewujudkan Papua merdeka. Kepergian Belanda dari Irian Jaya pada akhir bulan Desember 1962 telah diikuti pula oleh beberapa tokoh yang anti-Indonesia, termasuk di dalam kelompok ini adalah mantan anggota Dewan New Guinea seperti Marcus Kaisepo, Nicolas Jowe, dan tokoh lainnya yang kemudian mereka pergi ke negeri Belanda untuk memulai agar terdengarnya gerakan yang bernama Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka ini bertujuan untuk memisahkan Irian Jaya dari Indonesia. Dan hingga saat ini gerakan Organisasi Papua Merdeka tetap eksis dan menjadi gerakan separatisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembicaraan mengenai Organisasi Papua Merdeka atau OPM kembali mencuat setelah terjadinya penyerangan pesawat Susi Air yang hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandara Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Selasa 7 Februari 2023 lalu. I've been instructed to read this statement. No foreign pilots are permitted to work and fly in Papua until Papua is independent. OPM requests the United Nations to mediate between Papua and Indonesia to work towards Papuan independence. OPM will release me after Papua is independent.